Bawaslu. Kami juga siap ketika nanti panjenengan ada acara ya, ada acara mungkin ada silaturahmi mengundang teman-teman dari disabilitas ini. Nah, kami siap untuk memberikan sebagai narasumber terkait dengan pengawasan pemilih. Nah, monggo nanti ketika panjenengan menemui hal-hal yang kiranya melanggar, mungkin money politik dan lain sebagainya ya, mungkin ada intimidasi untuk memilih calon tertentu, ya koncone dhewe arep dilaporke gak penak gitu kan. Kok nek aku nesoni piye? Nah, nanti silakan memberikan informasi, bisa lewat WA, bisa langsung datang ke sini. Nah, nanti kami yang akan menindaklanjuti. Selamat datang di channel YouTube Fajar Indah New. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Sragen beserta Sekretariat, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang, yaitu dari kelompok disabilitas Kabupaten Sragen. Saya ucapkan terima kasih sudah menghadiri acara ini, yang mana kemarin acaranya memang mendadak. Mohon maaf sekali lagi. Dan sebelum saya memulai materi, saya juga ingin minta maaf tidak bisa menghadirkan jasa penerjemah isyarat, karena memang sejak kemarin sampai saat ini kami menghubungi itu belum ada respon, sehingga mohon maaf atas keterbatasan yang bisa kami berikan. Untuk materi saya ini terkait dengan pemilu inklusif bagi pemilih berkebutuhan khusus pada tahun 2024. Nah, setiap warga negara Indonesia dalam memilih pemimpin memiliki hak yang sama, yaitu one man one vote. Hanya satu orang itu satu suara, begitu ya. Jadi tidak boleh double. Termasuk bagi penyandang disabilitas. Sehingga negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk hak pilih pemilih disabilitas. Jadi semua warga negara yang mempunyai hak pilih, walaupun itu juga termasuk dari disabilitas, juga mempunyai hak untuk memberikan hak suara pada saat pemilihan berlangsung. Bapak Ibu sudah tahu belum nanti pemilihannya ini, pemilunya ini tanggal berapa? Untuk pemilu tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Itu biasanya kalau anak-anak muda itu pada saat hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, nanti silahkan menuangkan kasih sayang panjenengan di surat suara, mencoblos yang jenengan sayangi, yang jenengan kenal, yang sesuai dengan visi misi panjenengan. Nah, itu nanti pada tanggal 14 Februari panjenengan itu akan memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, DPD RI, dan juga DPRD Kabupaten Sragen. Dan untuk saat ini sedang berlangsung tahapan pencalonan legislatif ya, calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Sragen. Tadi tanggal berapa untuk pemilunya? 14 Februari. Nah, kemudian nanti pada bulan November nih Pak Ketua, itu nanti akan lanjut dengan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Itu pada tahun yang sama, namun bulannya nanti berbeda. Dan untuk data pemilih disabilitas di Kabupaten Sragen ini sesuai dengan pleno DPSHP. DPSHP itu daftar pemilih hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 12 Mei kemarin. Ini untuk data disabilitas Kabupaten Sragen itu jumlahnya ada 4.881. Banyak nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian untuk yang disabilitas fisik itu ada 2.319, intelektual itu 286, mental itu 1.040, sensorik bicara itu ada 615, sensorik krungu itu ada 169, sensorik netra itu ada 452. Lah ketok.
Nah, panjenengan semua sudah dicoklet atau belum? Sudah didata atau belum? Sudah. Jadi alhamdulillah ya sudah didata. Kemudian panjenengan sudah masuk dalam daftar pemilih. Nah, nanti apabila ada teman-teman panjenengan yang mungkin belum masuk dalam daftar pemilih padahal dia itu sudah berusia 17 tahun ke atas, silahkan untuk disampaikan kepada Bawaslu atau jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan maupun desa. Dan nanti kami akan memberikan saran perbaikan kepada KPU dan jajaran agar yang bersangkutan ini dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Nah, jenengan nanti bisa menjadi pengawas partisipatif dari Bawaslu. Misalnya di lingkungan panjenengan mungkin ada saudara, teman yang mohon maaf ya meninggal begitu, tapi kok masih masuk dalam daftar pemilih, kemarin masih dicoklet, itu bisa disampaikan kepada kami agar nanti bisa dicoret dari daftar pemilih sehingga daftar pemilih ini bisa valid. Nah, saat ini yang sedang berlangsung adalah pemutahiran, selain tadi tahapan pencalonan juga tahapan pemutahiran daftar pemilih. Dan besok ini tanggal 2 itu ada pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan akhir. Jadi monggo nanti mungkin kok di rumah kok masih ada mungkin saudaranya yang belum masuk ke dalam daftar pemilih, kemudian ada yang mungkin familinya yang mohon maaf tadi meninggal kok masih masuk dalam daftar pemilih, nanti bisa disampaikan kepada kami. Nanti Bu Harti ya yang punya nomor saya nanti bisa disampaikan biar kami berikan saran perbaikan kepada KPU. Kemudian nanti tanggal 5 itu pleno rekapitulasi daftar pemilih tingkat kecamatan. Kemudian nanti di tingkat kabupaten itu akan ditetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024. Itu nanti pada tanggal 20 Juni. 20 Juni bulan ini itu daftar pemilih nanti akan ditetapkan. Nah, proses untuk daftar pemilih ini sangat lama, sangat panjang, yaitu mulai kemarin itu awal pemilu itu, awal tahapan, saat ini sudah bulan ini akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Nah, itu nanti kita akan awasi terus sampai nanti pada hari H. Siapa yang berhak untuk memilih dan siapa yang seharusnya dicoret dari daftar pemilih. Ini potensi masalahnya yang pertama itu regulasi. Mungkin dari teman-teman ini mungkin belum paham ya terkait dengan regulasi saat ini apa saja gitu ya. Memang untuk regulasi ini sangat cepat sekali dinamikanya ya, dari PKPU, dari Perbawaslu, dari surat edaran itu sangat cepat sekali. Apalagi yang tahapan saat ini sedang berlangsung yaitu pencalonan dan juga pemutahiran daftar pemilih. Kemudian yang selanjutnya adalah aksesibilitas dalam hak pilih. Nah, nanti panjenengan kenapa kok didata dan kenapa kok di stiker coklat itu kok disabilitas harus ditulis, karena nanti untuk memfasilitasi panjenengan di TPS. Mungkin yang nanti kebetulan ada yang disabilitas fisik tapi kok harus untuk ke TPS-nya melewati tangga, kemudian melewati apa itu kalau di desa namanya kayak kalenan, itu apa namanya? Selokan, parit gitu ya. Itu mungkin nanti ketika di sekitar panjenengan nanti ada TPS yang sulit untuk diakses oleh teman-teman disabilitas, nanti bisa diberikan saran masukan agar TPS-nya itu tidak diletakkan di situ, dipindah ke tempat lain yang mudah untuk diakses. Mungkin yang pakai kursi roda, mungkin yang pakai alat penyangga untuk berjalan, itu nanti bisa untuk disampaikan. Kemudian ketersediaan alat bantu. Nah, ini terkait dengan logistik ya. Ketika nanti di TPS, ketika panjenengan memberikan hak suara, nah itu nanti kan kalau yang mohon maaf ini yang tunanetra ya, nanti kan disediakan huruf braille itu. Kemudian untuk yang lain nanti juga akan disediakan oleh KPU. Makanya kenapa kok yang disabilitas ini diistimewakan, karena memang mempunyai kebutuhan yang khusus dibanding dengan pemilih yang lain. Lokasi tempat pemungutan suaranya sama tadi dengan aksesibilitas dalam memilih ya. Jadi lokasi tempatnya ini harus aksesibel, mudah diakses.
tidak sulit begitu ya. Kalau mungkin di kota mudah ya, kalau di desa kami, di saya kan rumahnya mondokan ya, itu tempatnya kan agak naik turun, kemudian jalannya juga kurang bagus, rumahnya mungkin ada yang harus naik. Jadi di tempat saya itu nggih, Bapak Ibu nggih, jadi ada rumah itu yang dari jalan sama rumahnya itu tinggi rumahnya, jadi harus turun begitu. Kemudian ada juga di daerah Pare itu di Mondokan, ada yang rumahnya itu di bawah jalan. Ini paham, tahu kapan akan memberikan hak suara, kemudian bagaimana caranya. Kalau dulu panjenengan sudah memberikan hak suara juga nih, jadi mungkin kalau untuk bagaimana nanti di TPS mungkin sudah paham nih. Selanjutnya, penyandang disabilitas memiliki hak pilih. Nah, ini kemarin ketika kami melakukan pengawasan coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih, itu ada di beberapa wilayah. Kalau saya kemarin supervisi itu di Masaran, ada tempat tidur, tapi mereka tetap mempunyai hak suara, sehingga kami tetap memberikan saran masukan kepada teman-teman PPS maupun PPK untuk memasukkan ke dalam daftar pemilih, dan nanti pada saat hari H difasilitasi dari petugas KPPS untuk datang ke rumah, karena memang mereka mempunyai hak untuk memilih. Jangan sampai ketika mereka masih mempunyai hak untuk memilih tapi tidak bisa menyalurkan haknya, begitu ya. Walaupun mohon maaf ya tidak bisa bangun, tapi kan bisa dibantu oleh pihak KPPS-nya. Mungkin satu orang membawa kotak suara diawasi oleh pengawas TPS untuk datang ke rumah yang bersangkutan. Kemarin agak banyak ya yang kami yang kami berikan masukan kepada jajaran KPU. Kami juga siap ketika nanti panjenengan ada acara ya, ada acara mungkin ada silaturahmi mengundang teman-teman dari disabilitas ini. Nah, kami siap untuk memberikan sebagai narasumber terkait dengan pengawasan pemilu, gitu ya. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya ini yang hadir di sini, selain menyampaikan informasi terkait dengan kepengawasan, juga memberikan istilahnya mengajak mereka untuk berani melaporkan apabila ada pelanggaran. Misalnya ketika di TPS nanti kok jenengan melihat ada orang yang mungkin mau nyoblos kok nyoblos meneh gitu. Kemudian ada yang istilahnya kampanye pada saat hari tenang, mungkin kan salah satu dari Bapak Ibu semuanya ada yang simpatisan caleg tertentu begitu kan, ketika hari tenang kan tidak boleh melakukan kampanye, dan kampanye itu juga dilakukan oleh tim sukses dari caleg maupun dari partai. Nah, monggo nanti ketika panjenengan menemui hal-hal yang kiranya melanggar, mungkin money politik dan lain sebagainya ya, mungkin ada intimidasi untuk memilih calon tertentu gitu kan, silahkan untuk dilaporkan. Kalau tidak berani melaporkan, bisa memberikan informasi awal kepada kami. Dan nanti kami yang akan menindaklanjuti. Mungkin kan ada ya pekewo dan lain sebagainya. Jika ya koncone dhewe arep dilaporke gak penak gitu kan. Kok nek aku nesoni piye? Dan nanti silahkan memberikan informasi, bisa lewat WA, bisa langsung datang ke sini, dan nanti kami yang akan menindaklanjuti. Kemudian desain pemilu 2024 ramah disabilitas. Ini yang pertama, memastikan regulasi pemilu ramah disabilitas dan melibatkan penyandang disabilitas berperan aktif dalam kepemiluan. Nah, makanya kenapa kami mengundang panjenengan ini agar jenengan juga ikut aktif untuk ikut melakukan pengawasan, melakukan sosialisasi. Dan mungkin teman-temannya kok belum tahu nyoblosnya itu nanti kapan. Nah, itu nanti bisa disampaikan. Tanggal berapa tadi nyoblosnya? 15 Februari tahun 2024. Sebentar lagi nggak terasa ini sudah bulan Juni, nanti sudah Februari, itu nanti akan cepat sekali berlalu nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan langsung terhadap pendaftaran pemilih. Nah, ini siapa yang belum terdaftar, nah ini kan bisa dicek di webnya KPU, cek DPT online. Itu kalau di HP, masukkan NIK-nya panjenengan atau NIK-nya saudara panjenengan, itu nanti akan muncul di situ terdaftar atau tidak. Nah, nanti kalau belum terdaftar nanti bisa diberikan saran perbaikan agar dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Yang ketiga, melakukan sosialisasi sadar memilih terhadap penyandang disabilitas. Ini Bapak Ibu kemarin
Pernah golput nggak? Sering. Enggak. Sering. Sering. Oh, Bukan sering. golput sih. Jadi tidak bisa memilih begitu ya. Bingung nggak Bu? Bingung. Sebenarnya pengen dipilih ya. Terima kasih sudah menonton liputan kami. Mohon tinggalkan pesan like, komentar dan subscribe agar channel ini bisa berkembang.